Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunyatin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Agus Khomeidi MAG selaku dosen fikih Mawaris dan Munakahat, serta teman-teman kelas B yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita, kelompok kami, bisa membuat video ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, di sini saya selaku moderator, nama Lukni Maulana, NIM 2119206, dan kemudian anggota kami yang pertama yaitu Mas Muhammad Wafa Karisma dengan NIM 2119180, kemudian dilanjutkan Mbak Melina Afifatun Ifadah dengan NIM 2119205, kemudian yang terakhir yaitu Muhammad Furqon Hidayat dengan NIM 2119242. Baik, di sini kami kelompok 9 akan memaparkan materi dengan tema pernikahan yang diharamkan dan mahram. Baik, selanjutnya materi yang pertama yaitu Mbak Melina, monggo kami waktu persilakan. Baiklah, saya Melina Afifatun Ifadah dengan NIM 2119205 akan sedikit menjelaskan materi tentang pengertian perkawinan dan hukum melakukan perkawinan. Yang pertama, menurut etimologi para ulama fikih, mengartikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Di bawah ini, menurut beberapa pendapat, yang pertama itu menurut Imam Syafi'i. Beliau mengartikan bahwa pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Sedangkan menurut arti majazi itu nikah artinya hubungan seksual. Kemudian yang kedua, menurut Imam Hanafiyah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja. Artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i. Kemudian, menurut ulama Hanafilah, nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang. Kemudian, hukum melakukan perkawinan itu ada 5. Yang pertama, wajib. Wajib itu yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah atau berumah tangga serta memiliki nafsu biologis atau nafsu syahwat dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Nah, keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Kemudian yang kedua itu sunnah. Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaniahnya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Nah, baginya melakukan perkawinan itu hukumnya sunnah. Bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin dia tidak berdosa. Kemudian yang ketiga itu ibah atau mubah. Nah, ibah atau mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong atau memaksa atau menghalang atau yang menghalang-halangi. Perkawinan ibah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas. Oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah. Kemudian yang keempat itu karoha atau makruh. Kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan. Nah, perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin, namun ia belum ada kesanggupan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya.
Nah, orang seperti ini baginya makruh untuk melangsungkan perkawinan. Nah, bila tidak kawin dengan pertimbangan tidak berdosa, asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa. Kemudian haram atau larangan keras itu hukum perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik atau menganiaya pasangannya. Misalnya, seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan, tujuannya menganiaya atau memperolok istrinya. Maka haram bagi laki-laki itu nikah dengan perempuan tersebut. Lalu perkawinan dengan muhrim atau perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki non muslim itu juga haram. Begitu pula larangan untuk poliandri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya pemateri kedua, yaitu akan membahas tentang larangan perkawinan. Para ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam perkawinan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria dan seorang wanita. Sedangkan menurut syara, larangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Wanita yang terlarang untuk dikawini itu disebut mahram. Di antara larangan-larangan ada yang telah disepakati dan juga ada yang masih diperselisihkan, yaitu mahram ta'bid adalah orang-orang yang selamanya haram dikawin. Itu larangan yang telah disepakati ada 3, yaitu nazab. Nazab itu dalam perspektif fikih wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya, karena pertalian nazab. Seperti yang pertama, ibu kandung, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek, baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas. Kemudian yang kedua yaitu anak perempuan kandung, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu, saudara, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan seterusnya ke bawah. Ketiga, saudara perempuan. Dan yang keempat, bibi. Kelima, keponakan atau keponakan. Selanjutnya yang poin B yaitu persusuan. Persusuan menurut pandangan para ulama bahwa larangan kawin karena hubungan sesuan adalah sampainya air susu wanita ke dalam perut anak yang belum mencapai usia 2 tahun hijriah dengan metode tertentu. Kemudian wanita atau laki-laki yang mempunyai mahram dari jalur susu mempunyai keistimewaan dan kekebalan hukum sebagaimana mahram yang terbentuk dari jalur nazab, yakni antara laki-laki dan wanita yang terkait dalam mahram raqdah tidak boleh saling mengawini. Para ulama klasik sepakat bahwa wanita yang haram dinikahi karena hubungan susuan adalah segala macam susuan yang dapat menjadi sebab haramnya perkawinan itu, yaitu di mana anak menyusu tetek dengan menyedot air susunya dan tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan kemauan sendiri tanpa paksaan. Hubungan susuan yang diharamkan adalah yang pertama ibu susu, kemudian yaitu ibu yang menyusui, maksudnya itu seseorang wanita yang pernah menyusui seorang anak dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan. Yang kemudian yaitu nenek susuan, dan yang ketiga yaitu bibi susuan. Nah, yang keempat keponakan susuan perempuan. Yang terakhir yaitu saudara susuan perempuan, saudara seayah kandung maupun seibu. Yaitu kemudian wanita yang haram dinikahi karena hubungan
masaharah atau perkawinan kerabat semenda. Keharaman ini disebut dalam surat An-Nisa ayat 23. Jika diperinci tersebut: 1. Mertua perempuan, nenek perempuan istri, dan seterusnya ke atas, baik dari garis ibu atau ayah. Kedua, anak tiri. Yang ketiga yaitu menantu. Keempat, ibu tiri. Ibu tiri itu di sini antara ibu dengan ayah. Persoalan dalam hubungan masyaharo adalah keharaman ini disebabkan karena semata-mata akad yang sah, atau dapat juga dikarenakan perzinahan. Baik, dari saya cukup, dan dilanjutkan pemateri yang ketiga yaitu Mas Furqon Muhammad. Moga Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang mahram. Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam. Muslim di Asia Tenggara sering salah dalam menggunakan istilah mahram ini dengan kata muhrim. Sebenarnya kata muhrim memiliki arti yang lain. Dalam bahasa Arab, kata muhrimun artinya orang yang mengenakan ihram, tahapan awal seseorang menunaikan haji atau umroh. Dalam ibadah haji atau umroh sebelum bertahalul. Sedangkan kata mahramun artinya lawan jenis yang tidak boleh dinikahi dalam permasalahan nikah, dan lawan jenis yang tidak dapat membatalkan wudhu ketika bersentuhan dalam permasalahan bersuci. Dua orang yang punya hubungan mahram diperbolehkan menyentuh satu sama lain, baik bersalaman atau lainnya. Selanjutnya yaitu macam-macam mahram. Mahram terbagi menjadi dua, yaitu mahram muabat. Mahram muabat adalah golongan mahram yang tidak boleh dinikahi selamanya, dan mahram muaqad. Mahram muaqad adalah golongan mahram yang tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja, dan jika kondisi ini hilang maka menjadi halal. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan teman saya. Dalil mahram. Berikut merupakan dalil tentang mahram atau mengenai seorang wanita yang haram untuk dinikahi yang sudah tertulis di dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi: Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati ardu'nakum wa akhwatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum wa an tajma'u bainal akhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan persusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika belum kamu campuri dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu
istri-istri anak kandungmu dalam perkawinan dua perempuan yang saudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, itu pemaparan dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang mengenakan, saya selaku moderator banyak-banyak minta maaf atas hal tersebut. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.